Shalom, Bapak Ibu, ketemu lagi di renungan kita hari ini. Ketika saya perjalanan ini untuk jemput si Abi sekolah, tiba-tiba Tuhan menyelipkan satu pemikiran gitu, tentang persoalan. Banyak di antara kita nanti mungkin akan menghadapi banyak sekali persoalan, karena memang Alkitab berkata dengan jelas bahwa hari-hari ini adalah masa yang sukar. Artinya masa yang sukar itu ya sulit, mau diterjemahkan kayak apapun ya sukar. Sukar itu juga meliputi banyak hal. Masalah ekonomi juga sukar, masalah rumah tangga juga sukar, masalah keuangan itu juga sukar, karir sukar, semuanya sukar. Bahkan pelayanan juga sukar, jangan heran. Tetapi satu hal bahwa ketika kita berpikir bahwa ini adalah masa sukar, respon kita itu seperti apa terhadap masa sukar? Itu yang jadi masalah. Apakah masa sukar ini kita anggapnya sebagai cara Tuhan untuk menggiring kita untuk kembali fokus sama Tuhan, ataukah kita hanya berpikir bahwa Tuhan itu jahat kok ngasih persoalan di tengah persoalan gitu. Ini kan Covid baru selesai, ekonomi merangkak naik, masih susah, ditambah susah lagi gitu. Apa kita berpikir negatif tentang Tuhan atau kita berpikir yang positif tentang Tuhan, itu tergantung pada kita. Tetapi ketika di perjalanan ini Tuhan tiba-tiba kasih satu rema ketika Daud mengatakan bahwa tertindas bagiku itu baik. Dalam salah satu kitab Mazmur, nanti saudara cek sendiri di Alkitab saudara, Anda akan temukan ada satu bagian di mana Daud pernah mengatakan bahwa tertindas bagiku itu baik. Apa maksudnya kok tertindas itu baik? Tertindas itu kan tidak enak. Banyak orang itu menganggap bahwa sesuatu yang tertindas itu ya di bawah posisinya, tidak mungkin di atas mau tertindas. Yang menindas itu pasti di atas, tapi yang tertindas itu di bawah. Tetapi kenapa serta-merta Daud mengatakan bahwa tertindas itu bagi dia baik? Mungkin banyak di antara kita juga berpikir, lah ya kok bisa ya Daud ngomong begitu. Tapi kalau saudara lihat perjalanan Daud sebetulnya, Anda akan menemukan bahwa hidup Daud itu setiap kali dia mengalami kemenangan mesti didahului dengan tindasan. Oke? Setiap kali Daud akan mengalami sesuatu mesti ditindas dulu. Dan percayalah, itu sesuatu yang lumrah sebetulnya, bukan sesuatu yang gimana begitu. Kenapa? Satu hal, bagaimana Anda menang kalau Anda tidak perang? Bagaimana Anda mengalami kesembuhan ilahi kalau Anda tidak ada sakit? Ya toh? Mujizat itu selalu datang ketika Anda punya persoalan. Kemenangan akan Anda dapatkan setelah Anda perang, itu sudah hukumnya. Tidak mungkin kita ini dapat kemenangan tapi peperangannya apa? Tidak ada, ya tidak mungkin. Yang namanya kemenangan itu ya mesti karena perang, karena bertanding, karena menghadapi sesuatu, makanya Anda dikatakan keluar sebagai pemenang. Jadi ketika Daud mengatakan bahwa karena bagiku tertindas itu baik, artinya adalah Daud itu lagi melihat dari kacamatanya Tuhan. Kalau Anda percaya bahwa hidup Anda ada di tangan Tuhan, sekalipun Anda ditaruh Tuhan dalam lembah, percayalah, di dalam lembah itu ada tangannya Tuhan. Sekalipun Anda dalam lembah air mata yang sering dinyanyikan di beberapa lagu rohani, di dalam lembah air mata, tapi percayalah kalau ada Tuhan di situ, you safe kok, Anda aman kok. Makanya kalau ditanya tempat paling aman itu sekarang di mana sih? Negara-negara Kisro, Sudan Kisro, ya toh, Irak, Iran Kisro, negara Timur Tengah Kisro, sekarang ini Taiwan sama Cina juga mulai Kisro, Rusia, Ukraina tidak selesai-selesai, ya toh, Kisro terus pokoknya. Jadi tempat paling aman di dunia itu di mana sih? Gampang. Tempat di mana Tuhan menghendaki kita di situ, itu tempat paling aman. Sekalipun Anda tertindas, itu anggaplah sebagai proses Tuhan. Anda habis ini menang, sudah selesai. Kalau Anda punya cara berpikir yang seperti itu, tidak ada sebetulnya masalah yang berat. Anda tidak perlu konseling dengan pendeta-pendeta gitu ya. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa persoalan itu baik buat kita. Daud itu lihat persoalan berbeda dengan kita lihat persoalan. Karena itu
Daud tercatat di Alkitab. Bahkan ketika Yesus pun lahir ke dunia di kitab Perjanjian Baru, dia disebut sebagai the son of David. Bukan the son of Saul, bukan the son of Salomo, enggak. The son of David. Kenapa? Karena Tuhan sangat menghargai kehidupan Daud yang dia mau melewati setiap proses dan dia tidak lari dari situ. Oke. Lalu apa gunanya sih sekarang ini kalau kita ini tertindas? Yang pertama, Anda akan lihat Tuhan di situ. Saya sendiri pribadi kalau saya punya persoalan saya senang. Bukan karena saya cari persoalan, tidak. Kalau persoalan itu datangnya dari Tuhan, saya senang. Kenapa? Di situ saya bisa lihat keindahan Tuhan. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Engkau mulia, ya toh? Ketika Anda menghadapi persoalan, tetapi Anda tetap fokus sama Tuhan, persoalan itu adalah sesuatu yang gelap, yang jelek, yang buruk. Tapi ketika itu datang dalam hidupmu, Anda akan secara otomatis di alam roh, Anda akan bisa membedakan antara keindahan Tuhan dengan keburukan persoalan. Itu yang terjadi. Banyak di antara kita menghindari persoalan. Hidup kita baik-baik saja. Tapi lihat, orang yang Kristen hidupnya baik-baik saja, tidak pernah diserang setan, tidak pernah ada persoalan. Mesti dia tidak pernah lihat Tuhan. Kristennya jadi Kristen amplang. Kristennya jadi Kristen yang biasa. Kristennya jadi Kristen yang hambar gitu loh. Tidak ada gairah gitu loh di dalam Tuhan. Nyanyinya biasa, narinya biasa, ya toh, nggak excited sama sekali. Kalau ibadah jadi sebuah beban buat dia. Ibadah maneh. Kenapa? Karena dia nggak pernah punya persoalan. Hidupnya baik-baik saja, duit selalu ada, kebutuhan tercukupi. Itu malah hati-hati. Sesuatu yang nggak pernah diganggu setan. Jangan-jangan Anda hidup tidak di jalannya Tuhan. Karena setan hanya tugaskan tanda kutip untuk mengganggu orang-orang yang hidupnya on the track dengan Tuhan. Jadi cek hidupmu kalau hari ini kok kira-kira hidupmu kok tidak ada persoalan, kok enak-enak aja ya. Wah, itu malah bahaya. Itu zona paling bahaya adalah ketika Anda tidak ada di dalam kehendak Tuhan, tapi Anda merasa baik-baik saja. Oke? Jadi persoalan dan tindasan itu yang pertama fungsinya adalah Anda bisa lihat betapa bedanya hidup kita yang kita punya dengan yang Tuhan punya. Bahwa keindahan Tuhan memudarkan semua persoalan sekalipun dalam hidup saya. Itu yang membuat saya excited ketika ada persoalan datang. Saya tahu Tuhan saya lebih indah dari yang lain. Saya paling suka dengan lagu yang singkat sekali karena saya tidak hafal. Oh Lord, you're beautiful, your face is all I see, gitu ya. Jadi saya ingin melihat wajahnya Tuhan. Jangan suka lihat wajahnya setan, pengen ketemu setan, ngusir setan, nanti kamu juga kesetanan. Cari Tuhan, bukan cari setan. Cari sumbernya, bukan cari karunia-Nya. Kalau engkau dikasih karunia Tuhan, diimpartasi karunia Tuhan, bersyukurlah engkau dipakai Tuhan. Engkau diurapi Tuhan, bersyukurlah engkau dipakai Tuhan. Tapi bukan itu yang kita kejar, kejar Tuhan ini. Yang kedua, kenapa tertindas itu baik bagi Daud? Yang kedua adalah percayalah dalam setiap persoalan ada kemenangan. Setiap ada awan hitam selalu akan turun hujan berkat Tuhan. Oke, itu sudah hukum. Anda mau cari dari manapun hukumnya di kitab apapun, yang namanya hal yang alamiah lalui saja. Tidak usah protes, tidak usah komplain, tidak usah banyak ngomong, ya. Tidak usah banyak cerita persoalan kepada orang lain. Cerita sama Tuhan, itu cukup. Tidak usah cerita sama orang lain hari-hari ini, nambahi masalah, ya. Ceritanya sama Tuhan. Kalau engkau ngalami Tuhan, saksikan. Jadi engkau tidak perlu bingung. Kalau ada persoalan, masalah berat, oh tidak apa-apa, habis ini Anda akan menerima victory-nya Tuhan, kemenangannya Tuhan.
Anda menghadapi Goliat, jangan khawatir, Anda habis ini dipromosi Tuhan jadi raja. Anda menghadapi Siklag terbakar, jangan khawatir, habis ini Anda mengejar dan Anda menang dan Anda merebut dari yang besar sampai yang kecil, tidak ada yang hilang. Itu firman Tuhan. Sesuatu yang dicuri darimu, hukumnya satu. Ketika engkau lari pada Tuhan, itu dikembalikan 2 kali lipat. Apa yang dicuri setan dalam hidup saudara, dikembalikan 2 kali lipat. Kemenangan itu selalu 2 kali lipat. Misalnya, kerajaan A punya aset 1 triliun, kerajaan B punya aset 1 triliun, lalu ngalami peperangan, ya toh? Ngalami peperangan ini, kerajaan A nyerang B, wah perang gitu ya. Kita peperangan dengan kuasa gelap, kita perang dengan persoalan kita. Ketika kita menang, maka hukumnya kita menjajah kerajaan B yang sudah kalah perang. Maka yang terjadi adalah harta rampasan dari kerajaan B kita bawa pulang. 1 triliun tambah 1 triliun, kita dapat berapa? Double. Oke? Jadi setiap kali Anda mengalami persoalan apapun, bukan masalah keuangan toh, Anda punya persoalan, percayalah, Tuhan kembalikan double. Anda dapat double ketika Anda bisa melalui dan Anda menang. Contohnya mana di Alkitab, ada enggak? Ya ada. Salah satunya apa? Ayub. Ayub lost everything. Ayub kehilangan semuanya, diuji Tuhan. Persoalan datang, tindasan datang. Tapi ketika Ayub lulus dari setiap persoalan itu, Alkitab berkata apa? Maka Tuhan mengembalikan double kepada Ayub. Ayub itu sudah contoh paling minus. Anda mau cari dimanapun di Alkitab, saya pegangannya tetap Ayub aja dah. Tapi saya juga berdoa saya tidak mengalami kayak Ayub. Belum tentu kuat ya harga yang dibayar. Tapi Ayub itu betul-betul luar biasa. Dia mengalami Tuhan kayak begitu. Lihat ya Ayub ya, hidupnya baik-baik saja, hartanya melimpah, dia orang paling kaya di negeri timur, anaknya banyak, ternaknya banyak, pegawainya banyak. Bondone itu wis pirang-pirang tidak mungkin habis. Tapi dalam waktu 1 malam aja dihabiskan oleh Tuhan, oleh seizin Tuhan. Yang menghabiskan bukan Tuhan, setan. Tapi diizinkan Tuhan. Ketika pagar itu diangkat, Ayub mengalami proses Tuhan. Hari itu Ayub berkata, dulu dari kata orang aku mengenal engkau, tapi sekarang aku memandang engkau. Apa arti dari ucapan Ayub? Nanti dengarkan baik-baik. Beberapa minggu ke depan, Anda yang dengarkan video ini, Anda mungkin akan mengalami proses Tuhan di titik terbawah dalam hidupmu. Tapi percayalah, itu membuat engkau kenal Tuhan lebih dalam. Keindahan itu dari Tuhan. Memudarkan dunia di mataku, engkau termulia. Engkau akan melihat Tuhan secara jelas, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata orang, bukan dari kata YouTube, tapi engkau betul-betul ngalami. Ternyata selama ini harta-harta yang ada dalam hidup itu tidak penting. Yang terpenting cuma satu, Tuhan. Jadi jangan takut hadapi persoalan, Anda akan lihat kemenangan Tuhan. Tapi lebih dari itu, yang penting adalah ketika ada persoalan datang, percayalah, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang mengajar kita how to see God in your life. Bagaimana melihat Tuhan secara clearly, secara jelas dalam hidup saudara. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya, apalagi kalau ini ada yang dengarkan ini nanti engkau khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai. Firman Tuhan sudah ngomong, lihat toh burung keluar toh. Burung di udara itu dipelihara Tuhan. Sekalipun mereka ya tetap harus kerja, tapi mereka dipelihara Tuhan, tidak kekurangan. Jadi hidup kita kalau di tangan Tuhan, kita juga tidak pernah kekurangan. Karena itu
Percayakan hidupmu sama Tuhan. Lalui prosesnya. Nikmati setiap tindasan-tindasan dalam hidupmu. Itu baik. Orang yang ditindas kalau diem, dia itu akan mengeluarkan sari-sari yang luar biasa. Seperti pohon-pohon buah-buah zaitun itu. Caranya bagaimana minyak itu bisa keluar. Dia harus ditindas, diperas, dipukul, dikeprui, digiling sampai lembut, malu keluar cairannya. Cairannya pun masih diproses lagi, disuling lagi, disaring lagi, sampai akhirnya minyak yang paling murni itu muncul. Itu jadi minyak urapan. Ya, jadi belajar hari ini lewati proses tindasan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Don't be complain, don't be protes, ya toh. Jangan jadi orang yang suka protes, jangan jadi orang yang suka komplain terus. Enggak. Belajar receive everything, the good and bad from God. Yang baik maupun yang buruk pun engkau tetap terima kasih sama Tuhan. Seperti lagunya di TikTok gitu loh, ya. Di saat hujan juga bersyukur, di saat panas juga bersyukur, di saat baik juga bersyukur, di saat yang susah pun juga bersyukur. Ketika engkau bersyukur, maka hasil hidupmu yang diperas oleh Tuhan mengeluarkan minyak yang murni. Tuhan Yesus memberkati.